pencarian variabel untuk si spesifikasi model dalam ekonometrika ini. Gimana kita bisa mencari model yang benar seperti itu. Nah, itulah untuk analoginya. Nah, lalu jadi apa sih yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama, kita itu akan mencari variabel-variabel bebasnya gitu. Variabel bebasnya bagaimana? Kita harus tepat. Digunakan dari apa? Digunakan dari si teori-teori gitu. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita lihat teori dulu. Kan kalau kalian nih, biasanya kadang mencari variabel itu, kalian kadang langsung nih ngelihat dari kakak tingkat kalian. Berarti kalian lihat dari skripsi kakak tingkat kalian. Nah, sebenarnya skripsi kakak tingkat kalian ini belum tentu benar gitu loh. Maksudnya gimana? Ya bisa aja mereka salah kan. Jadi yang pertama harus kalian lakukan itu tetap harus kalian lihat dari teori yang ada gitu. Lalu ada bentuk fungsionalnya. Bentuk fungsional kayak mana? Bentuk fungsional ya misalkan kalau misalkan kalian mau mengambil terkait dengan produksi, fungsi produksi. Berarti kalau fungsi produksi dia kan ada fungsi produksi Cobb-Douglas ya. Fungsi produksi Cobb-Douglas itu kan bukan lagi linear. Nah, jadi kalian tidak boleh menggunakan fungsi yang linear di situ. Lalu ada bentuk dari stochastic error term. Nah, stokastik, kalau kalian ingat kemarin kan ada stokastik, ada yang satunya lagi apa? Deterministik gitu ya. Ada kita yang namanya stokastik sama deterministik. Kalau deterministik itu yang apa? Deterministik itu kan adalah sesuatu yang tepat gitu. Istilahnya kalau misalkan kita bandingkan, deterministik itu adalah yang matematika, stokastik itu adalah yang statistika. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah matematika itu kan tepat ya nilainya. Kalau stokastik kan nggak tepat kan? Maksudnya bukan nggak tepat gimana, tapi misalkan 2 tambah 2 dalam matematika adalah 4. Tapi di statistika 2 tambah 2 itu adalah 4 dan ada komponen lain. Apa komponen lainnya? Yaitu error gitu kan. 2 tambah 2 adalah 4 tambah error gitu. Nah, jadi di sini kita juga akan melihat gimana sih bentuk stokastik dari si error termnya gitu. Jadi suatu kesalahan spesifikasi disebabkan karena satu atau beberapa pilihan ini tidak dilakukan itu bisa menjadi tidak tepat. Saya ngejelasinnya kecepatan nggak ya saya ngomongnya? Halo, agak cepat ya? Enggak, Bu. Enggak ya, bisa dipahami ya? Oke. Terkait stokastik sama deterministik nanti bisa dibaca lagi ya sama kalian ya. Kalau kalian ingat kemarin nih, coba saya gambar bisa nggak ya? Di sini nih agak susah menggambar sih kita. Kalau kemarin tuh kan ada kayak gini, ingat nggak? Misalkan kita memiliki titik titik regresi gitu ya, titik 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 titik. Nah, terus kan kita memiliki yang namanya garis regresi. Garis regresi itu misalkan kita lurus ya, lurus. Nah, kayak gini. Nah, ini kan ada titik-titik yang memang benar-benar dilalui kan? Titik-titik yang benar-benar dilalui oleh si garis regresi ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan deterministik gitu. Yang benar-benar tetap tepat sasaran itu adalah deterministik. Berarti yang titik ini nih, kan titik lain yang tidak menyentuh itulah yang namanya stokastik. Dia ada perbedaan. Kan berarti perbedaan ini dengan garis itulah errornya seperti itu. Nah, terus itu bagaimana sih kita kriteria pemilihan modelnya? Yaitu yang pertama data itu harus tersedia. Jadi ya jangan kalian mau melakukan suatu penelitian gitu. Kalian mau melakukan suatu penelitian tapi kira-kira datanya itu tidak dapat dipenuhi, yaitu akhirnya akan menyusahkan kalian sendiri. Maka data itu ya harus tersedia gitu. Jadi kalian setelah memilih model, kalian tuh harus bisa nih mencari data itu harus benar-benar tersedia. Jangan yang sampai menyusahkan kalian. Lalu konsisten dengan teori. Nah, kalau misalkan nggak konsisten, gimana gitu dari teori? Ya kalian harus bisa uh, memberikan alasan yang pasti. Kenapa sih? Jadi misalkan contoh, kita tahu bahwa hubungan antara apa misalkan hukum permintaan gitu ya. Hukum permintaan kan ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Tetapi nih misalkan di penelitian kalian hasilnya adalah ketika harga naik maka permintaan juga naik gitu. Berarti kan dia hubungannya tidak konsisten kan? Dia harusnya hubungannya adalah negatif, di situ dia hubungannya adalah positif. Nah, tapi itu bisa nggak sih terjadi? Bisa gitu. Itu kan bisa terjadi nih dalam keasliannya gitu ya, secara realnya bisa terjadi. Tetapi yang harus kalian lakukan di sini adalah kalian mencari kira-kira kenapa sih, apa sih faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Ketika kalian bisa
melakukan hal tersebut, maka itu pasti nanti akan malah dosen kalian senang tuh. Oh, berarti dia tahu nih kenapa ya kira-kira bisa terjadi. Berarti kan ada banyak faktor gitu. Oke, yang penting walaupun dia tidak konsisten, tapi kalian bisa gitu, bisa memberikan alasan yang pasti kenapa tidak konsisten dengan teori. Lalu memiliki regresor eksogen yang lemah. Regresor harus tidak berkorelasi dengan faktor kesalahan. Nah, kenapa di sini? Nah, ketika dia berkorelasi dengan faktor kesalahan, maka kan dia memiliki hubungan gitu ya. Itu tuh tidak boleh gitu loh. Berarti dia ada hubungan antara variabel dengan si residualnya gitu. Lalu memiliki parameter yang konstan, parameternya itu harus stabil, memiliki data yang coherence, residual yang diestimasi harus murni acak atau white noise. White noise di sini itu artinya ya itu, data itu dia murni secara acak. Kok kalian lihat di sini nih ada oret-oretannya Pak Imam. Jadi maksudnya white noise itu adalah misalkan dia itu bergerak di sepanjang garis, misalkan min-nya adalah sama dengan 0 gitu ya. Ini adalah sama dengan 0 gitu. Tapi dia misalkan nggak kayak naik turun terus, tapi ya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi dia tuh masih sekitaran sih nilai 0 tersebut. Itulah yang namanya murni secara acak gitu. Jadi nggak yang periode pertama dia naik, periode kedua dia turun, naik lagi, turun lagi. Nggak harus seperti itu. Dia harus acak. Lalu, dia bersifat menyeluruh. Model harus menyertakan semua model tandingan. Model lain bukan sebagai perbaikan model yang dipilih. Kalau dari kemarin saya belajar dengan Pak Imam gitu. Selain ini pun, ini adalah kriteria utama lah ya, bukan utama. Ini adalah pendamping. Tapi yang harus gitu adalah 3 ini tadi. Bagaimana kalian bisa memilih bentuk-bentuk variabel yang tepat gitu ya. Kalian memilih variabel yang tepat, lalu bentuk fungsionalnya juga harus tepat, dan bentuk stokastik error termnya juga harus tepat, kayak gitu. Nah, sehingga apabila kalian ini bisa terpenuhi semua, maka itu nanti yang kalian ingat kemarin itu ada yang namanya dia bersifat blue dan segala macam itulah, dia harus benar seperti itu. Nah, lalu ini kesalahan dalam ini bacaannya apa sih atasnya? Kesalahan spesifikasi model. Nah, kesalahan spesifikasi model yang utama itu yang sering terjadi adalah omitted variable dan juga irrelevant variable. Bentar ya, saya mau silent HP dulu. Oke. Nah, ini kan kita menggunakan buku Student Moon ya. Ini bukunya Student Moon ya, ada tulisan beta-beta ini bukunya Student Moon. Jadi kalau di Student Moon namanya itu menggunakan omitted sama irrelevant. Omitted sama irrelevant. Tapi kalau di buku lain, misalkan di bukunya si Gujarati, beliau tuh menuliskannya sebagai omitted yaitu underfitting a model. Terus itu irrelevant berarti dia overfitting a model. Jadi gimana maksudnya omitted sama irrelevant ini? Mungkin ini pertama kali kalian dengar ya terkait dengan omitted. Jadi omitted itu adalah kita itu tidak memasukkan variabel yang penting, variabel yang relevan ke dalam suatu model kita. Nah, sedangkan kalau overfitting a model atau irrelevant a model, namanya juga irrelevant, tidak berrelevansi gitu. Maksudnya apa? Jadi kita variabel-variabel yang tidak relevan, kita masukin di model kita. Berarti kan kebalikannya dari omitted itu tadi ya. Sehingga apa sih nanti yang akan terjadi apabila kita melakukan ini? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Lalu ada lagi yang namanya bentuk fungsi yang salah. Bentuk fungsi yang salah contohnya gimana? Yaitu tadi, misalkan kita menggunakan COP12, fungsi produksi COP12, yang dimana kita tahu dia merupakan ada pangkatnya ya, pangkat alfa dan pangkat beta. Tapi yang kita lakukan adalah bentuk fungsinya kita bikin secara linear. Itu pasti tentunya akan menjadi yang salah. Lalu adanya kesalahan pengukuran dan lain-lain. Lalu ada juga spesifikasi yang salah dari faktor kesalahan stokastik. Faktor kesalahan stokastik kan berarti di error termnya tadi, error termnya. Nah, kalau kalian ingat dari sebelumnya, ketika kita melakukan suatu estimasi, mengestimasi yang namanya error term itu adalah sesuatu yang sulit. Benar nggak? Kenapa sih? Bedanya kita punya error term dan kita punya residual. Kalau kalian ingat, error term itu yang kita notasikan sebagai E. Nah, dan residual itu apa? Biasanya bisa U, atau bisa, jelek banget ya kalau nulis kayak gini ya.
U, atau misalkan bisa juga V, atau bisa juga kadang apa, siapa tulisnya? Ya apa-apa macam-macam, bisa T dan macam-macam ya. Itu merupakan residual. Jadi kalau error term apa kira-kira? Error term ini adalah dia untuk population. Ini adalah untuk population. Population. Nah, residual, ini residual ya. Ini kita gunakan untuk di sampel. Kita gunakan untuk di sampel. Nah, begitu. Jadi kalian jangan bingung, atau misalkan di sini, Pak Imam nulis itu ada topi. Nah, topi di sini maksudnya apa? Topi di sini adalah maksudnya dugaan. Dugaan itu apa? Dugaan itu adalah setelah kita melakukan estimasi kan, hasil yang sudah diestimasi itu adalah dugaan. Makanya kadang pun ada misalkan kalau kalian ingat ketika kita menuliskan model, ini selesai kita tulisnya Y sama dengan misalkan beta 0 plus beta 1 X, kita pakai satu variabel bebas ya, X ditambah error. Nah, ini kan nggak ada dugaan, nggak ada dugaan. Ini tidak ada topinya sama sekali kan? Berarti apa? Berarti ini masih model kita, belum diestimasi. Ini adalah model. Saya tulisnya ya. Ini adalah model. Nah, lalu setelah kita estimasi, contohnya, misalkan setelah kita regresikan, tentunya kan kita akan mendapatkan nilai-nilai. Beta 0 ini kita punya nilainya, beta 1 ini kita punya nilainya. Benar nggak? Benar kan? Kayak gitu ya. Jadi ketika kita tuliskan lagi modelnya, kira-kira akan menjadi seperti apa? Itu nanti dia akan menjadi seperti ini. Yaitu tadi ada topinya. Y-nya ada topi di sini sama dengan beta 0. Beta 0-nya, susah banget tulis. 1x plus beta 0-nya berarti ada topi ketika dia sudah diregresikan. Beta 1 juga ada topi. Lalu untuk error term itu kan kita gunakan dia tadi ya di populasi. Berarti ketika kita sudah kita estimasi, maka dia akan berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi residual. Jadi boleh kita tuliskan U misalkan. U-nya U duga. Nah, maka dari itulah ini ketika kita ngomongin kesalahan stokastik, karena yang namanya error term dari populasi berarti itu sulit gitu loh untuk kita lakukan estimation. Makanya pasti akan kita lakukan dengan yang kita hitung adalah residualnya atau U duganya seperti itu. Lalu asumsi bahwa faktor kesalahan terdistribusi normal. Nah, ketika kita melakukan uji mau melihat apakah suatu data gitu dia terdistribusi normal atau tidak, maka akan kita lakukan uji normalitas, di mana uji normalitas ini akan kita lakukan terhadap si residualnya. Residual itu apa? Yaitu tadi dia adalah yang dari si sampelnya ini, yang sudah diregresikannya ini. Itu adalah residualnya. Sampai sini ada pertanyaan? Banding saya lanjut-lanjut nanti bisa dipahami? Coba saya lihat. Bisa, Bu. Bisa ya? Masih bisa dipahami ya? Ini nggak bisa di record kayaknya nggak apa-apa ya? Saya habis tanya Bu Fitri, katanya kalau mau di record itu pindah link, katanya kayak gitu. Gimana kalau dari kalian? Mau di record atau nggak usah? Lanjut? Mm-mm. Oh gitu, bisa. Oh, oke, oke, oke. Siap, ya. Makasih ya, Email. Oke, ya sudah. Eh, berarti kita tetap di link ini ya. Oke. Nah, jadi gitu. Bahwa setelah itu tadi kesalahan-kesalahan model, dan ini kita sampai normalitas ya, terdistribusi normal. Oke. Sekarang kita berbicara terkait dengan omitted variables. Omitted variables. Tadi omitted variables adalah kita mengeluarkan variabel penting yang seharusnya dia itu ada di model kita. Jadi gimana contohnya? Contohnya misalkan kita mau di contoh saya adalah terkait dengan permintaan gitu ya. Coba ya udah, kita permintaan, misalkan permintaan Coba kita bisa nambah slide nggak sih untuk dicoret-coret?
Caranya gimana ya? Bentar, sabar. Saya mau nambah slide untuk dicoret-coret. Oke. Nah, jadi kita misalkan mau berbicara tentang permintaan untuk X barang Y lah ya, QY, QX lah, QX sama dengan fungsi. Nah, ini permintaan misalkan, permintaan dari telur, permintaan telur. Berarti apa sih yang mempengaruhi permintaan telur? Contohnya adalah yang mempengaruhi permintaan telur, misalkan adalah yang pertama. Berarti harga dari telur itu sendiri ya. P telur. P telur, terus itu misalkan apa? Oh, biasanya itu kan terkait dengan eh apa lagi? Pendapatan, Bu. Oke, pendapatan. Pendapatan apa? Y lah ya, atau income. Oke, I, income. Habis dari pendapatan apa? Kita juga punya misalkan permintaan harga substitusi atau harga barang lain gitu ya. Permintaan yang protein lain, yang protein juga. Selain telur berarti misalkan tempe, tahu, daging gitu ya. Itu adalah berarti PY kan? Nah, itu. Nah, di sini kita untuk kita buat model berarti gimana? Kan harusnya semuanya masuk gitu ya. Dan ini lain-lain, ini banyak kan sebenarnya ya. Ini banyak. Nah, tetapi ternyata kita itu membuat model itu hanya yang kita masukkan adalah harga telur itu sendiri gitu loh, tanpa memasukkan adanya pendapatan, terus itu harga barang substitusi dan yang lainnya gitu. Nah, makanya ketika seperti itu, kan kalau misalkan kita tulis persamaan ekonometrikanya, kan menjadi kayak gini misalkan. QX, susah banget ya nulis kayak gini, sama dengan, kita misalkan yang kita ambil cuma satu variabel ya, cuma yang ini ya. Berarti kan beta 0 ditambah beta 1 PX, atau kita mau nulisnya X saja. PX lah ya, nggak apa-apa ya. PX ditambah, udah kan? Dua ini nggak kita masukin kan? Kita cuma ngambil ini doang. Berarti ini duanya nggak masuk, berarti langsung apa? Error. Ya nggak? Langsung error kan di sini? Nah, sehingga kan berarti faktor-faktor lain nggak kita masukin. Kita cuma masukin satu. Sehingga kira-kira di error ini ada unsur apa? Error ini. Di error ini ada unsur yang lainnya ini, yang faktor-faktor yang seharusnya mempengaruhi juga si terhadap permintaan si telur gitu. Makanya nanti error di sini bukanlah dia hanya error secara ya error doang gitu, tetapi error di sini dia selain error gitu. Itu juga dia akan ada yang namanya di sini ada beta 2 I. Sama ada juga beta 3, seharusnya beta 3 PY gitu loh. Jadi error ini mengandung variabel yang seharusnya dimasukkan ke dalam model gitu. Makanya nanti di sini akan terjadi apa? Konsekuensinya kalau kita melakukan omitted variables. Maka dia ini akan menjadikan yang namanya hasil estimasi atau dugaan itu menjadi bias. Kemarin kita udah belajar terkait blue belum? Blue. Blue. Udah, Bu. Udah. Apa itu blue? Best, linear, unbiased, estimator. Betul nggak? Berarti kan kalau dari kita meregresi, kita mau hasil kita itu U atau unbiased gitu. Sedangkan ketika kita melakukan adanya omitted variables, variabel kita itu menjadi bukan variabelnya ya, parameter kita gitu atau hasil dugaan kita itu akan menjadi bias gitu. Makanya kan dia sudah tidak blue lagi gitu. Karena dia tidak terpenuhi lah ini. Sedangkan kan yang kita mau ini terpenuhi gitu ya. Nah, konsekuensinya dari bias itu apa? Jadi misalkan kan yang kita tahu hasil dugaannya setelah kita estimasi itu apanya? Apanya sih yang kita cari sebenarnya ketika kita mau meregresi sesuatu? Apa yang kita cari? Kira-kira dari model ini apa yang kita cari? Parameternya kan yang kita cari kan? Parameter itu yang apa parameter? Ini, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, itulah yang kita cari. Betanya ini, parameternya yang kita cari. Kan kalau misalkan kita lihat di hasil-hasil estimasi gitu, kan yang ada nilainya di output
if-use itu kan nanti kita masukin nilainya sebagai depannya ini kan, sebagai parameternya ini kan, gitu. Jadi misalkan 0,5 px gitu. Nah, 0,5 nilai itu nggak bisa lagi kita pegang loh nilai itu. Maksudnya gimana? Itu menjadi tidak pasti lagi nilainya. Nilainya gagal bisa kita jadikan sebagai acuan. Itulah ketika dia bias gitu. Jadi nggak bisa lagi kita berpatokan pada itu. Hasil itu tuh benar-benar sudah nggak bisa lagi. Jadi contohnya, misalkan dia yang awalnya halal, ya udah dia jadi haram digunakan kayak gitu istilahnya dari bias. Jadi bias ini, omitted variable ini apabila terjadi itu konsekuensinya lebih tinggi dibanding nanti kalau kalian lihat ada yang namanya irrelevant variable gitu. Jadi itu untuk si omitted variables. Oke, itu untuk omitted variables. Apalagi ya, coba saya lihat catatan saya. Jadi ya itu tadi dia tidak memasukkan variabel penting ke dalam model. Lalu kalau di dalam Gujarati, ya kalian jangan bingung ya. Ada yang ngomongnya omitted variables, ada yang ngomongnya overfitting, underfitting. Jadi variabel yang pas gitu digunain itu adalah yang fit gitu kan, yang fitting gitu, fitting dengan suatu model. Maka ketika dia underfitting, apa maksudnya underfitting? Berarti kan ada variabel-variabel yang harusnya masuk ke dalam model, tetapi nggak kita masukin. Jadi kan di under tuh, variabelnya berkurang, under. Makanya nanti kalau misalkan kita memasukkan variabel-variabel yang nggak penting, itu jadinya overfitting namanya, untuk di Gujarati. Itu kalian jangan bingung, itu hanya perbedaan kata aja gitu. Terus jadi di error termnya, error itu mengandung variabel penting yang harusnya ada dalam model. Seperti ini tadi ya. Jadi error termnya itu bukan cuma error, tapi dia juga ada variabel si income, lalu ada juga variabel harga lainnya, kayak gitu. Kan yang mana kita maunya ke suatu model, error itu ya bener-bener error aja gitu kan. Janganlah dia ada variabel-variabel penting yang masuk juga gitu ke dalam errornya. Jadi istilahnya di sini dia errornya terlalu banyak gitu loh. Bahkan variabel-variabel yang harusnya masuk menjadi error juga bagi dia. Kayak gitu. Jadi akibatnya, coba kita lanjut ke slide berikutnya. Oh nih, konsekuensinya. Jika variabel S3 ini mah kepusingan kalian bacanya. Nah, ini intinya di sini. Forecast tidak dapat digunakan. Forecast itu apa? Forecast itu kan kita meramalkan. Kita tidak bisa lagi meramalkan hasilnya gitu loh. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan di omitted variables itu kan harusnya blue ya. Kita mau hasil regresi kita bersifat blue. Tetapi ini sudah tidak lagi blue gitu karena U-nya tidak tercapai. Dan kalau di sini di base itu sebenarnya bukan bias. Di base itu untuk nanti di di irrelevant. Oke, jadi intinya konsekuensinya ketika kita menghilangkan variabel penting dalam suatu model, yaitu yang pertama, ya dia akan menjadi bias. Variabelnya salah. Modelnya atau parameternya itu dia akan menjadi bias. Ketika dia bias, ya dia tidak dapat lagi digunakan untuk pendugaan. Kayak gitu. Dia akan menjadi gagal dalam kita lakukan estimasi gitu, hasilnya. Lalu, oke. Nah, dan bias, baik, saya jelasin dulu terkait bias. Di sini kalian lihat ya, ada yang beta duga gini ya. Ini ada beta duga kan? Ya, beta duga kan berarti sama kayak tadi. Coba kita tambah ini, tambah baru. Nah, jadi bias di sini pun kalau misalkan mau kita jelaskan secara lebih dalam gitu ya. Sebenarnya bias kan kita tadi dari hasil model ekonometrika itu kan misalkan kita memiliki tadi gimana model kita Qx sama dengan ini susah banget ya, sama dengan beta 0 plus beta 1 apa tadi P ya, Px ya, Px ditambah error gitu.
Nah, ini kan ketika kita belum regresi ya. Ketika kita belum regresi, bentuknya adalah seperti ini. Ketika diregresi, gimana tadi bentuknya? Nggak bisa kontrol Z ya. Salah. Saya bingung sih. Sebentar emang nulis kayak gini. Gak biasa ya. Adalah beta 0 tambah beta 1 X plus. Nah, coba gimana tadi kalau misalkan kita sudah melakukan regresi jadinya? Di sini ada Pakai U. dua ya. Ya, ada topi. Ini juga ada topi di parameternya. Parameter itu jangan lupa ya, parameter itu yang beta-betaan ini ya. Beta 0, beta 1 gitu. Lalu apa? Tadi errornya jadi apa kalau kita estimasi? U, Bu. Oke, jadi U. Jadi U boleh juga dikasih topi. Oke, ini namanya udah berubah ya. Ini error term, ini jadi residual gitu. Nah, maksudnya bias di sini itu adalah kan yang mau kita sebenarnya ketika kita melakukan regresi atau estimasi dalam suatu model, itu kan yang mau kita lihat adalah nilai-nilai parameter di sini kan. Parameter itu yang mana? Beta 0, beta 1. Nah, itunya kan yang mau kita lihat. Nah, jadi bias di sini itu adalah ketika beta 1 kan yang kita mau nih, kalau unbiased, itu yang kita mau adalah beta 1, itu sama dengan beta 1 juga, gitu. Tetapi ketika dia bias, maka beta 1 itu sudah tidak sama dengan si beta duga, gitu. Jadi, expected value dari si beta 1 itu akan berubah, gitu. Itulah, makanya kenapa nanti dia menjadi bias. Jadi dia tidak sama lagi, beta 1 tidak sama lagi seperti beta 1 duganya. Dan ketika tidak sama seperti ini, ya itu kan nggak bisa lagi kita jadikan acuan gitu dalam pendugaan. Itu. Nanti kalian akan mempelajari ini lebih dalam itu di setelah UTS, di mana kita akan membahas satu-satu. Tuh, kayak blue, itu kan merupakan apa namanya? Merupakan masing-masing lah kita pelajari terkait dengan asumsi Gauss-Markov. Ini kan nanti termasuk asumsi Gauss-Markov kan. Asumsi Gauss-Markov itu salah satunya apa? Salah satunya dia harus unbiased gitu. Jadi ini akan kita pelajari satu-satu. Dan kebanyakan nanti dari asumsi Gauss-Markov, asumsi Gauss-Markov ini sama aja ketika saya ngomong asumsi klasik, asumsi regresi klasik. Kenapa? Karena regresi klasik itu ditemukan oleh si Gauss dan si Markov. Maka namanya di buku-buku lain gitu, kalau di saya pelajari juga dibilangnya itu adalah asumsi Gauss-Markov. Itu sama juga dengan asumsi regresi klasik, atau ada juga yang menyebutnya asumsi klasik aja. Itu sama ya. Itu tuh kebanyakan nanti kita akan mempelajari terkait dengan error, terkait dengan residual. Jadi ini sebenarnya apa? Ya ini kita ngomongin residual sebenarnya nanti di sini nih. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada contohnya. Ketika kalian baca hasil estimasi yang benar nanti seperti apa. Nah, ini kan awalnya dia apa? Dia tidak memasukkan apa yang nggak dimasukin nih. Ini ada FLR, ada PGNP. Nah, dia tidak memasukkan FLR. Nanti gimana hasilnya? Nanti kalian coba kalian lihat. Situ. Nah, oke, sekarang terkait dengan overfitting a model. Overfitting a model itu juga disebut tadi adalah sebagai irrelevant variable. Nah, kalau overfitting a model kan berarti di bukunya Gujarati ya, di overfitting a model. Kalau di bukunya si Student Moon, kita ngomongnya dia sebagai irrelevant variable gitu. Itu sama aja. Istilahnya apa? Istilahnya irrelevant variable, namanya juga irrelevant. Variable-variable nggak penting dimasukin dalam model. Itu adalah kebalikannya dari si omitted variable yang tadi gitu. Kalau omitted variable kan variable yang penting tapi tidak kita masukkan ke dalam model. Irrelevant adalah variable nggak penting, kita masukin dalam model. Makanya dia variabelnya menjadi over, menjadi banyak. Makanya namanya adalah overfitting model kayak gitu. Masukkan variabel yang tidak relevan. Misalkan model yang benar adalah nih, ini kan model ekonometrikanya ya. Kalau misalkan di sini I, kira-kira ini berarti datanya merupakan data apa? Masih ingat nggak kalian terkait ini? Cross section. Ya, benar. Ini terkait cross section ya. Kalau misalkan kita punya data time series berarti apa? T.
Ya, berarti T ya di sininya ya, jangan lupa ya. Berarti I di sini itu maksudnya dia adalah data cross section gitu. Kalau ini adalah T, dia adalah data time series. Kalau dia datanya data panel, berarti apa di sininya? Subscriptnya pakai I T, tinggal gabungan aja gitu. Kan cross section gabungan antara time series dan salah. Panel kan merupakan gabungan antara time series dan cross section kan? Makanya ininya pun nanti subscriptnya ini dia IT gitu, gabungannya juga gitu. Jadi di sini istilahnya dia ngomongin terkait cross section nih. Nah, jadi model yang benar itu misalkan dia cuma sampai segini aja, cuma satu variabel bebas gitu. Tetapi model yang kita gunain itu adalah si sampai X3 ini. Ada dua variabel bebas. Nah, di mana X3 merupakan variabel yang nggak perlu katanya. Jadi contohnya gimana? Contoh dalam real-nya. Kalau saya tulisnya adalah ya, terkait itu irrelevant adalah misalkan kita tadi juga harga telur. Oke, kita harga telur lagi. Saya bikin ini baru ya. Bikin baru. Misalkan salah. Oke. Jadi terkait dengan permintaan telur juga. Oh bukan, jangan permintaan telur lah. Ini terkait dengan jumlah pembelian telur. Jumlah pembelian telur per kilogram per minggu. Jadi kita punya Y, jumlah pembelian telur. Ini jumlah pembelian telur ya, Y ini. Terus itu kita misalkan ada yang variabel yang mempengaruhi. Kira-kira ada apa aja? Merupakan fungsi dari variabel mempengaruhi pembelian telur per minggu. Kan harganya ya, harga telur ya. Berarti P-nya PY. Oke. Terus apa lagi? Misalkan selain harga telur, berarti harga barang substitusi contohnya ya. Contohnya barang substitusi PX. Terus misalkan apa lagi? Misalkan jumlah keluarga, jumlah anggota keluarga gitu. Jumlah anggota keluarga kan mempengaruhi pembelian telur kan? Misalkan kalian anak kosan, tinggal cuma sendiri. Kira-kira gimana dengan anak yang tinggal sama orang tuanya yang punya adik banyak? Beda kan pembelian telurnya kan? Pasti banyak kan yang dia tinggal sama keluarganya gitu. Itu jadi misalkan apa? Kuantitasnya ya, kuantitinya. Quantity Y. Terus misalkan apa? Nah, misalkan kayak gini, ini adalah variabel-variabel yang berpengaruh gitu. Berpengaruh kan memang dia berpengaruh ya. Dia relevan ya berpengaruh. Terus itu misalkan kalian, masa sih cuma segini doang gitu variabel yang aku masukin, nggak ada moneter-moneternya nih, nggak bagus nih kayaknya. Kira-kira dalam pemikiran kalian kayak gitu. Oh, saya mau masukin deh variabel moneter. Apa misalkan? Misalkan kalian mau masukin variabel kredit gitu, variabel kredit, suku kredit gitu ya, tingkat kredit. Tingkat kredit misalkan kalian bikin tingkat kredit itu apa? R gitu ya. Kalian misalkan mau masukin tingkat kredit. Jadi misalkan kredit lagi rendah. Kredit lagi rendah nih. Maulah saya banyak-banyak beli telur. Kira-kira kayak gitu nggak? Halo? Enggak, Bu. Enggak. Jadi misalkan kreditnya lagi rendah. Mumpung lagi rendah saya mau beli telur banyak. Enggak kan? Gitu. Tapi kalian Hmm. masukin tuh gitu. Nah, itulah yang namanya sih irrelevant variables kayak gitu. Jadi kan variabel yang ngapain sih sebenarnya kalian masukin suku kredit gitu kan, tingkat kredit, karena kan dia kan nggak berpengaruh gitu kan. Mau kreditnya tinggi, mau kreditnya enggak gitu. Kan kalian kan nggak akan mempengaruhi kalian beli jumlah telur kan gitu. Cuma ya karena kalian pengen mau ada moneter-moneternya kalian masukin gitu. Jadi ya kalian banyak-banyakin. Nah itu. Nah makanya dalam yang namanya ekonometrika itu ada yang namanya kita back sini. Tuh ditulis sama bapaknya. Parsimoni. Apa sih parsimoni itu? Parsimoni itu adalah kesederhanaan gitu. Jadi kita tuh nggak perlu loh bikin variabel atau model. Model tuh kita harus sebentar ya, kucing saya berantem. Sebentar aja. Gimana caranya nih? Nggak jadi, udah selesai. Udah selesai mereka berantem ya. Oke. Jadi parsimoni di sini mana relevan? Parsimoni di sini artinya adalah nggak perlu kok kita itu membuat uh,
suatu model itu tuh banyak variabelnya. Nggak perlu. Kenapa? Ya karena yang harus kalian masukkan ke dalam model itu adalah cukup, yang penting cukup, yang penting dia sudah mewakili suatu model gitu. Ya udah, nggak perlu kalian banyak-banyakin. Jadi misalkan kalian mau dikasih tambah suku bunga, atau misalkan kalian mau kasih suku kredit, terus kalian mau ngasih apa? Investasi di sini. Perlu nggak kira-kira untuk membeli membeli telur tapi kalian mikirin terkait investasi dan yang lain itu? Nggak perlu kan gitu. Makanya itu tadi, dalam ekonometrika ada yang namanya konsep kesederhanaan atau parsimoni. Parsimoni, kita tulis ini. Parsimoni. Parsimoni. Susah banget ya. Parsimoni. Oke. Itu tadi. Nah, untuk penulisannya ya sama kayak gini tadi lah ya, kurang lebih kita kayak gini. Penulisannya berarti kan kalau ini tadi harusnya dia ada 3 variabel tapi dia cuma memasukkan variabel, 1 variabel, itu kan tadi omitted ya. Berarti kalau di sini adalah dia cukup sebenarnya 3 variabel, tapi dia masukin itu nanti sampai 4 variabel atau lebih gitu. Dimana itu seharusnya tidak perlu kayak gitu. Cuma bisa saja memang sebenarnya variabel yang kalian masukin ini berpengaruh loh gitu. Maka harus apa? Maka harus dicek. Ya, ada yang namanya kita harus ngecek dulu. Mana ceknya? Contoh mengecek. Nah, nah ini. Jadi kalian bisa coba mencek. Kalian mengecek terkait ini tadi. Ada yang namanya BOM, BIN, OM gitu. OM itu apa? OM itu adalah omitted gitu. OM adalah omitted, ini itu apa? Ini adalah include. Jadi yang kalian apa ya? Model di mana variabel-variabelnya itu kalian masukin, itu nanti ada yang di OM gitu, gitu ya, include kalian masukin OM itu berarti omitted yang harusnya gitu, yang seharusnya itu nanti kalian ya gitulah perhitungannya. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke, sekarang konsekuensinya. Apa sih konsekuensi dari irrelevant variable? Kalau tadi kita mempelajari omitted variable, maka konsekuensinya yang pertama adalah tentunya dia menjadi bias gitu. Nah, kalau di irrelevant variable, enggak. Dia tidak bias. Dia tetap gitu ya. Dia tetap tidak bias. Tapi apa? Tapi dia berpengaruh di, coba kita lihat, dari model tidak semuanya bias dan konsisten. Tetapi dia tidak efisien di sini. Dia menjadi tidak efisien. Nah, coba kalau kita pelajari lagi terkait blue. Di sini aja ya, masih banyak tulisannya. Terkait blue. Best, linear, unbiased, estimator. Nah, yang namanya tidak efisien atau keefisienan, itu dia berpengaruhnya di mana? Dalam kata-kata blue ini. Itu di base kan? Kalau kalian ingat base. Base itu artinya apa? Dia memiliki parameter yang efisien gitu kan? Nah, ketika dia tidak efisien, maka dia tidak lagi menjadi base gitu. Jadi, ketika kita variabel kita itu adalah irrelevant gitu. Kita memasukkan variabel yang irrelevant, maka nanti estimator kita menjadi luwe doang, nggak ada B-nya gitu. Tapi dia tetap unbiased, salah. Dia tetap, iya benar, dia tetap unbiased gitu. Jadinya gimana? Dia bisa digunain nggak gitu? Bisa, dia tetap bisa digunakan, tetapi dia hanya tidak efisien gitu. Makanya sekiranya antara irrelevant variable dan omitted variables, konsekuensinya lebih besar yang mana? Lebih membahayakan yang mana konsekuensinya antara omitted dan irrelevant? Ya benar, yang omitted ya. Karena ketika omitted kan berarti variabel yang harusnya penting itu nggak kita masukin loh ke dalam model gitu. Sehingga apa? Ya itu bisa menjadi lebih berbahaya dibandingkan dengan variabel-variabel nggak penting kita masukin. Tetapi kan variabel-variabel penting nggak kita variabel-variabel nggak penting kita masukin, tetapi kan variabel yang penting pun tetap ada kan dalam model kita gitu. Makanya dia tidak terlalu berbahaya, tidak seberbahaya si omitted variable kayak gitu. Makanya dia bisa nggak digunain hasil dari estimatornya? Bisa, dia tetap bisa digunain, bisa tetap kita lakukan sebagai pendugaan gitu.
dia tetap bisa kita gunakan, dia tetap valid gitu. Jadi interval kepercayaan dan prosedur pengujian hipotesisnya dia tetap valid. Berbeda dengan yang si omitted. Omitted kan jadi nggak valid kan? Istilahnya itu tadi, yang harusnya halal dia menjadi haram kayak gitu. Udah nggak bisa lagi lah istilahnya digunain untuk pendugaan kayak gitu. Tapi ya itu tadi, parameternya menjadi tidak efisien lagi. Varians dari alfa yang diestimasi lebih besar dari varians beta model sebenarnya. Nah ini, kalau kalian ingat nggak terkait dengan ini yang ditulis sama Pak Imam? Ini apa SE? Gelar kalian gitu ya. Kalau Bapak kan selalu bilang kayak gitu, SE itu jangan bangga dengan SE, karena SE adalah standar error kayak gitu. Jadi standar error itu digunakan di mana? Nah, jadi ketika variabel kita itu irrelevan, maka dia akan menjadikan SE atau standar error kita menjadi tinggi. Nah, sehingga dia itu digunakan untuk apa standar error ini? Nah, ini untuk ini. Apa ini kira-kira? Masih ingat nggak ini? Ini adalah formula apa? Ada yang ingat? Ini adalah T hitung. Ingat nggak? Ini kan T hitung kan? Kan sebelumnya kita belajar tuh, pertemuan lalu. T hitung. Ada nggak? Jadi, di sini T hitung. Ya, itu adalah T hitung. Ini ada kok tuh, saya ada nyatet tuh statistik uji, kan kayak gitu tulisannya. T sama dengan beta duga per SE beta duga. Nah, itu adalah T hitung gitu. Kenapa? Nah, jadi kan ketika kita melakukan adanya irrelevant variabel atau kita memasukkan variabel nggak penting ke dalam model, maka SE-nya menjadi tinggi. Nah, ketika SE tinggi, kan rumus dari T hitung adalah beta duga dibagi dengan SE beta duga gitu ya kan. Maka ketika dianya naik, gimana dengan T hitungnya? Ini naik, ini tetap. Maka T hitungnya jadi lebih tinggi apa lebih rendah? Bingung ya? Halo? Lebih rendah, Bu. Lebih rendah. Ya, dia jadi lebih rendah kan? Kenapa kayak gitu? Coba kita ke sini. Kita tulis deh. Susah sih nulis pakai ini nih, zoom ini. T hitung. T hit. T hit. Atau kalau di situ apa? Ya, TBI. Lebih sama aja lah ya. T atau kalau ini kan T hit. T hit itu apa maksudnya? T hit itu kan beta duga. Beta duga itu apa? Estimasinya kan, hasil estimasi. Makanya dia menjadi hitung gitu. Kan beda dengan T-tabel kan? T-tabel itu kan T yang sudah ada dalam tabel, yang tidak dihitung lagi, yang bukan merupakan hasil dari estimasi, ya enggak? Kan kalau ini kan, kalau beta duga itu kan berarti hasil dari estimasi kan? Hasil dari estimasi itu adalah yang kita hitung gitu. Makanya namanya yang kalau T beta duga yaitu namanya adalah T hitung. Beda dengan nanti yang akan kita bandingkan dia dengan T tabel. T tabel kan yang kalian lihat tuh, misalkan berapa apa namanya? Berapa derajat bebasnya dan segala macamnya gitu kan. Rumusnya apa? T alfa, derajat bebas ya. Gitu kan pokoknya lah. Nah, kayak gitu kan cara mencari beta duga. Salah beta duga. T-tabel gitu. Nah, rumusnya adalah beta parameternya dibagi dengan standar error dari parameter. Beta duga dibagi dengan standar error dari parameter duga. Nah, berarti ketika kita melakukan irrelevant variabel, maka SE yang ini, ya udah, SE yang ini dia akan naik gitu. SE ini naik, nilai penyebut naik yang atasnya pembilangnya tetap, maka kan nanti T hitungnya menjadi rendah. Ini jadi makin kecil kan gitu. Ini jadi makin kecil si T hitungnya. Sedangkan kita maunya gimana? T hitung. T hitung deh contohnya, misalkan kita pakai yang 5%. Seringnya berapa sih? Misalkan yang seringnya nilai yang kita ambil tuh berapa? 1,96 ya nggak? Kadang kalau 0,5 itu kadang suka 1,96. Kita mau dia nilainya 1,96 gitu. Nah, tetapi ketika dia maksudnya gimana di sini lebih besar dari 1,96? Itu kan terkait dengan menerima atau tidak menerima si H0.
Ini terkait dengan hipotesis nih. Ketika kita membicarakan ini, maka kita juga membicarakan hipotesis. Hipotesis di pertemuan sebelumnya ya. Ketika kita ingin melakukan kira-kira kita akan menerima H0 atau kita menolak H0 gitu. Ketika dia lebih besar daripada misalkan nilai T-tabelnya adalah 1,96, maka di sini kan kita akan apa? Kita tolak H0 gitu ya. Tolak H0. Nah, ketika tolak H0, maka dia akan signifikan kayak gitu. Nah, ketika dia ini nilainya makin kecil gitu, maka kan dia otomatis bisa saja dia terima H0, di mana H0 itu kan bukanlah sesuatu hal yang ingin kita terima. Kita kan maunya menerimanya di H1 atau HA kan biasanya kayak gitu. Ketika kita menerima H0, maka kan dia menjadi nilainya itu tidak signifikan gitu kan. Makanya itulah nanti akan berpengaruh gitu. Bisa saja yang harusnya signifikan menjadi tidak signifikan. Di situ juga berpengaruhnya. Jadi selain dia tidak efisien, dia akan menyebabkan berpengaruh terhadap signifikansi suatu variabel kayak gitu. Jadi tadi selain dia tidak efisien, juga terkait dengan signifikansi suatu variabel. Itu adalah konsekuensinya. Ini contohnya. Coba nanti kalian baca ya di sini ya. Nah, sama ada lagi terkait dengan R square. Mana R square tadi? R square. Nah, ini nilai adjusted R square. Oh, tapi ini udah dia dengan contoh. Nah, kalau di sini, kalau di irrelevant variables, dia juga itu ada berpengaruh di R square-nya. R square-nya jadi apa? R square-nya konsekuensi dari omitted. Ini konsekuensi omitted ya. Tadi kalau konsekuensi omitted dia adalah bias. Konsekuensi dari si irrelevant. Nah, ini. Konsekuensi dari irrelevant. Nah, dia akan mendecrease nilai ini kan simbol apa? Ada barnya di sini. Adjusted ya. Ini adalah adjusted R square, tapi tidak dengan R square doang. Kenapa? Coba kalau kalian ingat, terkait dengan kita variabel dan juga R square. Jadi R square, kalau R square doang, ketika kita menambahkan variabel, maka otomatis nilai R square juga akan semakin tinggi. Ingat kayak gitu nggak teorinya? Kayak gitu ya teorinya ya. Ketika kita menambahkan variabel, maka R square-nya akan menjadi tinggi gitu. Makanya kenapa sih kita itu tidak menggunakan R square saja dalam kita mau melihat nilai dari si hasil estimasi. Ya karena itu tadi bisa saja kan kita mau memang R square itu yang tinggi ya. Kita itu mau nilai determinasi kita itu tinggi gitu. Tetapi kalau misalkan kita mengambil R square, bisa saja nilai determinasi kita tinggi itu adalah karena banyaknya variabel yang kita punya gitu. Bukan dia mencerminkan bagusnya suatu model gitu. Nah, tetapi apabila kita menggunakan R square adjusted, yang sudah namanya juga adjusted ya, sudah di-adjust gitu, maka itu akan lebih benar gitu lah terkait kita mengambil suatu keputusan terkait dengan si determinasi ini, nilai deterministiknya gitu. Maka apabila kita memasukkan irrelevant variables, mungkin di R square-nya dia akan naik. Namanya juga kan variabel semakin banyak dimasukin nih. Variabel semakin banyak dimasukin, teorinya adalah R square-nya menjadi semakin tinggi. Tetapi adjusted R square bisa saja nilainya nanti menurun gitu. Ketika nilai adjusted R square menurun, kan itu yang kita lihat ya. Karena kita sudah tahu nih sekarang teorinya. Kita tidak lagi melihat hanya si R square. Tetapi yang kita lihat adalah adjusted R square. Maka ketika nilai adjusted R square-nya menurun, itu kita bisa katakan bahwa modelnya sudah tidak lagi bagus. Sudah tidak lagi best seperti itu. Nah, itu makanya dia bisa menurunkan nilai si adjusted R square, tetapi tidak dengan R square-nya. Nah, sebenarnya kenapa sih? Nih ya, kenapa juga antara irrelevant sama omitted variables itu kadang suka terjadi kayak apa ya? Kayak kita ini dilema gitu loh, terkait dengan si irrelevant dengan si omitted. Nih, adalah karena yang namanya multikolinearitas. Pernah dengar nggak multikolinearitas? Kalian? Terkait multikolinearitas.
Halo? Pernah, Bu. Pernah. Apa itu multikolinialitas? Tapi belum ya, belum diajarin ya. Tapi multikolinialitas itu adalah multi. Kita ngomongin multi. Hai, sebentar ya. Ini multi. Multikol. Saya singkat multikol aja ya. Ini multikolinialitas. Nah, jadi namanya juga multikolinearitas gitu. Multi. Kalau multi itu berarti apa? Banyak ya, multi gitu ya. Ada banyak. Ada juga yang namanya nanti autocall. Autokolinearitas. Kalau auto itu berarti artinya sesama. Auto. Nah, makanya kalau autocall itu nanti kita mempelajarinya nanti itu tadi kata saya ketika kalian mempelajari asumsi-asumsinya si Gauss-Markov, asumsinya regresi klasik. Itu nanti ada yang namanya dia tidak boleh autocall atau tidak boleh autokorelasi. Kenapa? Karena di situ kan asumsi Gauss-Markov itu nanti kita membicarakan terkait dengan yang namanya residual. Kita ngomongin terkait residualnya, terkait ya atau error termnya ya, error term atau residualnya. Nah, jadi kalau di autocall ini ya, ini di autocall atau autokorelasi, namanya juga auto. Auto itu kan sesama. Jadi, kolineritas itu seperti hubungan gitu ya, hubungan. Jadi yang namanya autokorelasi, ketika error term atau residualnya sesama residual, dia memiliki hubungan gitu. Dan itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi di autokolineritas. Begitu pula si multicol. Kalau multicol berarti apa kira-kira? Kalau multicol ini kita tidak berbicara terkait dengan si residual. Ini kita berbicara terkait dengan variabel bebas. Ini terkait dengan variabel bebas. Ini di variabel bebas. Namanya multi ya. Multi itu kan lebih dari satu. Jadi misalkan itu tadi ya kita banyak ya. Misalkan si harga tadi mau terkait telur. Terus itu di telur itu kita ada harga telur itu sendiri, harga substitusinya gitu kan. Terus itu ada income dan lain-lain gitu ya. Dan maksudnya multicol itu apa? Itu adalah hubungan antara variabel bebas. Jadi variabel bebas ini saling berhubungan antara satu sama lain gitu. Variabel-variabel bebas ini berhubungan satu sama lain. Nah, di mana kita tahu bahwa variabel dalam ekonomi gitu, variabel-variabel ekonomi itu biasanya memang selalu ada yang namanya multiple, mereka selalu ada berhubungan, ya nggak? Berhubungan nggak kira-kira? Nih contohnya misalkan terkait apa ya? Terkait dengan suku bunga sama investasi, mereka berhubungan nggak? Kita sekarang mau melihat bagaimana GDP ditentukan oleh ada suku bunga, ada investasi. Nah, suku bunga sama investasi di sini mereka adalah sebagai variabel bebas. Variabel terikatnya adalah si GDP. Nah, kira-kira ada hubungan nggak nih antara suku bunga sama investasi? Berhubungan nggak? Berhubungan Bu. kan? Ya. Berhubungan dan mereka saling kuat kan hubungannya kan? Nah, jadi makanya dalam ekonomi yang namanya hubungan antara variabel bebas atau multicol itu nggak mungkin kita hindari. Nggak mungkin kita nggak ada yang namanya multicol atau multikolonialitas karena pasti ada yang namanya multikolonialitas dalam variabel-variabel ekonomi. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh adalah ada yang namanya perfect multikolonialitas atau multikolonialitas yang sempurna. Susah banget ya nulis ya. Perfect multicol. Perfect multicol itu gimana? Perfect multicol adalah ketika kolonialitasnya itu bernilai 1. Nilainya 1. Contohnya gimana? Contohnya misalkan nilai dari misalkan itu tadi suku bunga R gitu ya. Suku bunga R tuh kita taruh ini X1, X2-nya adalah si investasi tadi. Jadi misalkan nilai dia yang pertama itu adalah 2. Nah, di X2 nilai dia adalah nilai pertamanya adalah 4. Terus misalkan di sini adalah 4. Di sini nilai dia adalah 8. Misalkan di sini adalah 7, di sini adalah 14. Ini kira-kira hubungannya gimana? Kalau kita melihat hubungan mereka, antara mereka berdua. Maka X2
adalah 2 kali dari X1. Ya nggak? Kalau dilihat. Benar nggak? X2 ini kan sama dengan 2X1. Ya nggak? Iya, Bu. Benar kan? Iya, Bu. Maka kalau kalian pun telah mempelajari yang namanya dia hubungannya benar-benar apa ya, sempurna. Ini kan dibilang kan hubungannya sempurna kan? Maka kalau kita lihat dia dibuat matriks, kira-kira matriksnya akan menjadi apa? Ini nanti yang ada namanya matriks singular. Ingat nggak ada kita punya matriks singular? Matriks singular. Di mana matriks singular? Ketika matriks singular, maka determinannya akan sama dengan 0. Lalu apa? Ketika singular, maka dia tidak memiliki inverse. Dan ketika seperti ini, dia nggak bisa dipakai lagi gitu. Makanya ketika dalam ekonomi, yang nggak boleh adalah ketika dia memiliki multicol yang sempurna. Tetapi kalau multicol aja, ya boleh gitu, boleh dia dipakai. Makanya sekarang hubungannya antara si multicol, omitted, dan juga irrelevant itu apa? Makanya kenapa saya ngajarin ke multicol ini. Jadi kayak gini, pemahamannya ya. Ketika kita mau membuat suatu penelitian, kan pasti kita tadi ya, kita mencari variabel-variabel itu dari teori. Selain dari teori, dari apa? Dari penelitian sebelumnya yang bagus. Kalian nggak boleh nih, kalian lihat punya kakak tingkat kalian. Nah, kakak tingkat kalian ini dari mana? Kalian cari tahu dulu dari mana nih dia bisa ngambil variabel-variabel begitu. Dia dari teori bukan? Jangan-jangan dia cuma ecek-ecek ngambilnya dari YouTube yang itu nggak tahu apakah benar atau tidak gitu. Nah, itu harus kalian lihat lagi. Pokoknya harus kalau kalian mau dari penelitian sebelumnya, baik itu dari paper, baik itu dari skripsi kakak tingkat kalian, itu kalian harus lihat yang dia bagus. Nah, apalagi kalau kalian nanti diujinya sama Pak Imam, kena kalian nanti gitu kan, kalau kalian ngambil variabelnya asal-asalan gitu. Jadi selain itu, tadi ya, jadi kita mau menentukan variabel-variabel. Variabel apa yang sekiranya harus dimasukkan ke dalam model kita. Nah, ketika nih kalian pengen memasukkan model, berarti kan kalian punya banyak variabel-variabel yang memungkinkan bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi variabel variabel terikat yang kalian ambil gitu. Nah, tambah lagi. Ini kalau dari sini mau nambah slide bisa nggak sih tanpa dikeluarin dulu? Bisa ya. Kan apa sih biasanya judul skripsi kalian tuh biasanya faktor-faktor gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi jelek banget tulisannya, nggak apa-apa lah ya, yang memengaruhi pembelian telur. Pembelian telur. Pembelian telur. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian telur. Nah, ketika kalian pengen membuat penelitian dengan judul seperti ini, maka kan yang pertama kalian lakukan adalah mencari berdasarkan teori, mencari berdasarkan penelitian sebelumnya yang bagus gitu, untuk menentukan apa? Menentukan sekiranya variabel bebas apa sih yang akan kalian gunakan, gitu ya. Itu pertamanya. Jadi kan tentukan, satu itu nentuin variabel bebas tadi. Tentukan, jelek banget, variabel bebas. Menentukan variabel bebas. Nah, berdasarkan teori dan lain-lain. Teori DLL gitu ya. Ketika kalian ini, berarti kan otomatis karena kalian membaca banyak masukan gitu ya, dari teori, dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka kan kalian akan mendapatkan banyak variabel nih di sini. Kalian punya banyak variabel gitu. Kalian punya banyak variables. Kalian punya banyak nih variablesnya. Nah, ketika kalian punya banyak variables,
kalian mau masukin semua, maka apa yang terjadi? Yaitu tadi, bisa saja kalian memasukkan irrelevant variables kayak gitu. Nah, ketika kalian memasukkan semuanya, maka akan terjadi irrelevant variables. Nah, irrelevant variables juga bisa membuat itu tadi multi-call. Ada kemungkinan multi-call-nya, benar nggak? Iya dong. Kenapa? Iya, Karena Bu. karena itu tadi, karena bisa saja antara variabel-variabel ini memiliki hubungan yang kuat gitu kan, memiliki hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel bebas lainnya. Nah, kebanyakan dari kalian gitu mungkin belum pernah ada mungkin ya yang belum terlalu detail terkait dengan ekonometrikanya, sehingga ketika dia menemukan adanya multi-call, langsung aja tuh dibuang si variabel bebas tersebut. Nah, ketika variabel bebas tersebut dibuang, dan ketika ternyata yang dibuang adalah variabel yang berpengaruh gitu terhadap suatu model, maka akan terjadi yang namanya tadi, apa? Melakukan apa? Kita membuang variabel yang seharusnya kita masukkan ke dalam model. Omitted, Bu. Ya, makanya kita akan bisa saja terjadi omitted variables. Makanya itu tadi, kayak adanya dilema di situ. Ketika kalian banyak-banyak masukin model, ketika kalian banyak-banyak masukin variabel, maka bisa saja di situ terjadinya irrelevant variables, dan bisa saja menjadikan dia terjadinya multi-call itu tadi. Dan ketika kalian adanya multi-call gitu antara satu variabel dengan variabel bebas lainnya, maka kalian merasa, oh nggak bagus nih multi-call, saya keluarin variabelnya. Ketika dikeluarin, malah terjadi omitted variables. Nah, itulah kurang lebih hubungan antara si omitted variables, multi-call dengan si irrelevant variables. Kayak gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini tadi. Jadi ini terkait dengan effect of omitted variables and irrelevant variables on the coefficient estimate. Nah, jadi kalau misalkan di omitted variables. Kalau omitted variables tadi kalau bias iya ya, dia bias kan? Tapi kalau di irrelevant dia tidak bias. Dan untuk variance-nya dia akan di omitted akan menjadi berkurang, dan di irrelevant dia akan naik. Variance itu terkait keragaman ya, keragaman suatu datanya. Terus itu for important specification kriteria. Yang pertama terkait teorinya, lalu t-testnya. Nah, tadi t-test kan t-test itu kita maunya t-test yang tinggi ya tadi ya. T-test itu apa sih t-test? Nah, kalau di sini t-test ya, berarti kalau misalkan kita Indonesia kan dia sebagai teh hitung kan. Teh hitung itu tadi yang tadi saya tulis. Teh hit itu apa tadi? Teh hit itu sama dengan Beta ya per SE beta per SE beta. Benar. SE beta duga. Ini beta duga ya, jangan salah ya. Maksudnya apa duga? Kenapa harus duga? Karena di teh hitung bisa nggak kita hitung sebelum kita melakukan pendugaan? Apa yang mau dihitung gitu kan? Orang kita saja belum menduga, apa yang mau dihitung gitu. Jadi pastinya teh hitung itu akan dilakukan setelah kita melakukan estimasi, setelah kita melakukan pendugaan gitu. Makanya ketika pendugaan tadi kita punya yang namanya model ekonometrika. Model ekonometrika ketika dia belum diduga, belum ada tuh yang namanya topi-topian, dan dia plusnya plus error. Tapi ketika kita sudah melakukan pendugaan, maka si betanya, si parameternya semuanya memiliki topi, dan dia plusnya plus residual gitu ya. Dari situ. Maka di sini untuk teh hitung dia itu menggunakan si duga tadi. Nah, di t-test kan berarti kan kalau tadi di irrelevant apa di bias yang dia menyebabkan SE-nya atau standar error-nya semakin tinggi. Irrelevant, Bu. Ya, berarti kalau di irrelevant, SE-nya kan semakin tinggi. Kan teh hitungnya menjadi semakin rendah. Sedangkan kita itu mau teh hitung itu yang dia nilainya cukup tinggi. Kenapa kita mau dia cukup tinggi? Ya biar dia bisa cukup untuk menolak si H0 gitu. Ketika kita menolak H0 kan berarti kan kita menerima si HA atau H1-nya. Di mana biasanya gitu ya. Biasanya si HA atau H1 itu adalah yang ingin kita terima gitu. Itu adalah teori atau hipotesis yang ingin kita terima gitu. Jadi ketika kita nilai T hitungnya kita rendah, maka kan kita bisa saja kita menerima si H0 yang dimana itu tidak ingin kita lakukan gitu. Makanya dia signifikansinya akan berubah seperti itu tadi.
Oke, ini terkait bias dan tadi ya ini ada si adjusted R-square. Dan di sini stratification research. Oke. Nah, ini untuk materi yang ke-6. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Cukup dapat dimengerti ya? Sekarang kita masuk ke PPT selanjutnya. Terkait dengan spesifikasi model pemilihan bentuk fungsional. Masih sama ya, kurang lebih sama ya tadi. Judulnya ini pun sama di awal. Jadi ini tadi ya, ini adalah review terkait dengan pertemuan tadi sebelumnya, yaitu bagaimana kita memilih bentuk uh, fungsional, ataupun dia bukan bentuk fungsionalnya juga ya. Kalau yang tadi kan berarti kita bagaimana pemilihan variabel. Sekarang kita bagaimana pemilihan bentuk fungsional. Kalau pemilihan variabel tadi itu kan ada yang namanya omitted, ada yang namanya irrelevant gitu. Kalau di sini terkait fungsional. Kalau terkait fungsional berarti kira-kira terkait apanya ini? Terkait di modelnya gitu. Ada yang model gimana? Ada yang model dia misalkan modelnya dia kuadratik gitu ya. Ada yang dia misalkan bentuknya dalam bentuk logaritma gitu. Itu adalah bentuknya, bentuk fungsionalnya dari suatu model. Kalau tadi kan bagaimana kita pemilihan variabel-variabel bebasnya. Oke. Bias-bias kesalahan spesifikasi. Ini yang terkait dengan si pemilihan variabel. Kalau terkait pemilihan variabel ada itu tadi, ada omitted variables, ada irrelevant variable, ada bentuk fungsi yang salah. Nah, bentuk fungsi yang salah inilah yang akan kita pelajari di PPT kali ini. Kan tadi kan kita terkait apa? Terkait bentuk fungsional, maka ini akan terkait bentuk fungsi yang salah. Oke. Nah, sekarang model-model dalam fungsi ya, fungsi dalam model regresi. Nah, sekarang ada yang Ibu, namanya ya. izin PPT-nya masih di PPT yang pertemuan ke-6, Bu. Oh, I see. Ya, karena belum saya stopin dulu. Kayaknya saya stop dulu ya sebentar ya. Oke. Bentar, saya share yang PPT selanjutnya. Ya, saya lihat dulu kalian. Masih pada mengikuti nggak ini? Kalau sekarang gelap, Bu. Nah, sekarang ada. Sekarang Udah ada. ada. Ya, Bu. Oke. Ada, Bu. Kalian mengikuti kan? Nggak ada yang tidur kan ini? Aman, Ibu. Tidak, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ikutin. Ya. Model Oke. regresi. Udah ya ini ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Ini terkait dengan spesifikasi model pemilihan bentuk fungsional. Oke. Nah, ini sama masih kayak yang sebelumnya ya terkait dengan bagaimana sih pemilihan model yang benar. Jadi kan model itu dalam kita membentuk model itu bukan hanya dari kalau tadi sebelumnya kan kita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemilihan variabel bebasnya gitu ya. Nah, sekarang bentuk model yang benar itu nggak hanya dari si variabel aja, tetapi bisa juga dari si bentuk fungsionalnya gitu. Makanya di sini ada yang namanya bentuk fungsional, bisa saja bentuk fungsional yang salah gitu. Ini kan kesalahan ya, bias kesalahan. Nah, jadi intinya kalau kita dalam menentukan model, yang pertama harus kita lakukan, variabelnya harus benar, yang kedua, bentuk fungsinya juga harus benar gitu. Lalu pengukurannya pun harus benar. Nah, sekarang kita ngomongin terkait apa sih bentuk-bentuk fungsi yang bisa salah gitu. Yang pertama itu dalam bentuk model ya, dalam bentuk model suatu persamaan itu bisa saja ada yang namanya tanpa intercept. Kalian masih ingat nggak intercept itu apa? Ini di matematika ya? Kemiringannya. Ya, benar. Interceptnya kemiringannya. Jadi kalau kemiringan itu gimana sih berarti? Kan kalau kita gambar, Garis. gradien gitu ya. Nih, kalau kita memiliki misalkan, jelek banget ya gambarnya. Nah, kita bentuk
fungsi kita deh, bentuk fungsi ekonometrika pada umumnya yang biasa-biasa aja. Satu variabel. Gimana? Kita nulisnya Y sama dengan beta 0 gitu. Beta 0 tambah beta 1. Satu variabel aja ya. X ditambah error. Nah, kira-kira kalau terkait dengan intercept itu apanya di sini? Intercept kalau dalam apa? Kemiringan garis regresinya. Iya, kemiringan tuh gradien. Nah, kalau di sini kita memiliki model ini yang mencerminkan nilai intercept yang mananya? Parameter, Bu. Iya, parameter. Parameter yang mana? Yang Beta 1. beta 0 malah. Iya. Kenapa? Karena kan dia nih menentukan beta 0 ini menentukan dari mana awal kita membuat garis. Benar nggak? Ini kan kita punya Y nih di sini. Ini kita punya X kan di sini. Nah, beta 0 ini kan menentukan kira-kira kita akan memulai membuat garis itu dari di titik mana sih gitu. Iya nggak? Bener nggak? Contohnya, kalau kalian ingat yang ada nolnya, itu di fungsi apa? Atau ya misalkan kita ngomongin terkait dengan konsumsi deh. Konsumsi kalian ingat nggak? Ada yang namanya autonomous consumption. Autonomous consumption. Autonomous ini subjek banget ya. Autonomous consumption. Ada yang masih ingat ini? Di makro 1, salah. Di PE makro, pernah Iya. belajar ini? Apa? Iya, Bu. Berarti autonomous consumption ini berarti apa? Konsumsi yang tetap dilakukan walaupun pendapatannya itu turun gitu. Turun atau apa? Hampir Yang benar. nggak dipengaruhi sama pendapatan ataupun nggak ada Ya, pendapatan. jadi intinya autonomous consumption kalau kita denotasikan dia ini adalah C0. Artinya C0 itu apa? Konsumsi yang dilakukan ketika pendapatan kita adalah 0 gitu. Ketika kita pendapatan 0, kira-kira kita masih tetap mengkonsumsi suatu barang nggak? Tetap. Tetap kan? Tetap harus kan? Nah, makanya, misalkan di sini ini adalah misalkan berarti C ya. Ini adalah C. Kalau kalian ingat kan kita rumus C itu apa? Kalau di makro, itu kan rumusnya adalah C0 plus YD. Ingat nggak? Gitu bukan? Iya. C0 plus Gitu. CYD lah, boleh juga. Ada yang nulis juga CYD. CYD di sini kenapa ada C lagi? Karena di sini C di sini adalah melambangkan si parameter B1-nya gitu. Adapun yang nulisnya adalah langsung YD gitu ya. Jadi jangan bingung gitu. Masalah penulisan tuh nggak usah dibawa pusing. Nah, berarti di sini ada yang namanya autonomous consumption. Konsumsi yang dilakukan ketika pendapatan itu nilainya adalah 0. Nah, itu ketika kita gambarin berarti gimana sih? Berarti pendapatan 0. Pendapatan 0 berarti Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 di mana? Ini kan titik 0,0 ya. Berarti di sini kan Y-nya. Ya kan? Y-nya di sini. C-nya. Oke. Salah ya, kebalik ya saya ya. Oke, benar lah. Kebalik. Ini kan X-nya yang sama dengan 0. Ini kan pendapatan ya maksud dia di sini ya. Pendapatannya sama dengan 0. Berarti YD-nya sama dengan 0. Berarti X-nya maksud saya yang sama dengan 0. Nah, terus itu ketika si YD atau X-nya sama dengan 0, dia kan nilainya tetap ada kan di sini. Ada sebanyak apa? Ada sebanyak C0. Misalkan C0 itu adalah di sini. Ini adalah C0. Nah, maka ketika kita menarik garis, itu akan menjadi seperti ini. Salah. Ini mah jadi kurva angle ya. Lurus ya garisnya ya, nggak mengot. Ini kurva angle kita. Nah, coba. Saya berusaha. Nah, akan menjadi seperti itu. Jadi kan di sini ada jarak.
Di sini ada jarak gitu. Nah, di sini ada jarak sebesar apa ya? Sebesar berapa dia mengkonsumsi ketika si pendapatannya sama dengan 0 gitu. Nah, kalau di seperti ini berarti kira-kira dia dengan intercept apa tanpa intercept kalau ini? Kalau gambar ini. Ini ada interceptnya nggak berarti? Kalau Ya, gambar contoh si ini. Ada? ada. Ya, benar. Berarti kalau di sini ada, dia memiliki intercept gitu. Maka ini adalah contoh yang saya gambarin ini adalah contoh model yang menggunakan adanya intercept. Nah, di sini ada pula yang namanya model regresi tanpa intercept. Berarti kalau model regresi tanpa intercept, kira-kira bagaimana gambarnya? Maka dia akan dimulai dari mana kalau tanpa intercept? Dari 0. Ya, dari 0. Berarti nanti dia akan kayak gini ya. Dia akan melewati garis 0,0. Bukan garis. Dia akan melewati titik 0,0. Berarti nanti kurang lebih gambarnya, nggak nyampe. Kurang lebih kayak gini. Ini adalah untuk si tanpa intercept. Tanpa intercept. Dia akan seperti itu. Dengan intercept, ya ini tadi. Contohnya adalah si grafik konsumsi gitu. Ini adalah dengan intercept. Nah, ada nggak sih model yang tanpa intercept? Ada gitu. Contohnya adalah apa? Contoh model yang tanpa intercept adalah si CAPM. Nah, pernah nggak kalian dengar sebelumnya? CAPM ini mungkin banyak digunakan oleh nanti anak-anak akuntansi gitu terkait dengan capital asset pricing model gitu. Jadi capital asset pricing model ini apa sih? Nah, itu pokoknya kalian ngomongin tentang saham dan lain-lainnya itulah istilahnya adalah apa? Istilahnya adalah ketika suatu saham itu tidak beresiko gitu ya. Suatu saham itu tidak beresiko sama sekali, maka pendapatan kalian, return kalian pun akan sama dengan 0 gitu. Karena kan apa? Biasanya return dari saham gitu, kita itu harus punya risiko gitu loh. Kita harus punya ada risknya dulu sehingga risk itulah kan yang menentukan berapa sih sekiranya kita bisa mendapatkan return dari suatu saham. Kan ada istilah high return, high risk. Ada istilah gitu kan? Semakin tinggi risiko, maka return yang kita dapatkan juga semakin tinggi. Makanya ketika dia risk-nya adalah 0, maka return yang kita dapatkan juga 0. Kayak gitu. Ini kan kalau kita lihat di sini ER. ER itu apa? Expected return atau return yang kita harapkan. R di sini adalah apa R-nya? Risk-nya ya. Ini adalah risk-nya gitu. Makanya situ antara hubungan antara risk dan juga si return. Ketika risk-nya 0 ya maka return-nya juga sama dengan 0. Ketika 0 sama 0 ketemu kan jadinya kayak gini ya. Dia tanpa intercept gitu. Kalau tadi kan nih contohnya ini si apa tadi? Si return. Y-nya adalah return yang diharapkan. Terus itu X-nya adalah risk. Risk yang dia dapatkan gitu, bukan dapatkan ya, risk yang dia tentukan gitu, risknya sebesar berapa. Nah, jadi ketika dia, yaitu tadi, ketika return-nya sama dengan 0, ketika risk-nya sama dengan 0, kalau di CAPM, maka return-nya pun akan sama dengan 0. Maka di sini beta 0-nya adalah nilainya 0. Maka ketika dia beta 0-nya nilainya 0, ya dia akan dimulai dari titik ini. Maka itu nanti dia akan menjadi model yang tanpa intercept. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Oke. Paham ya? Ini dia itu adalah si contoh regresi tanpa intercept, yaitu si CAPM. Nih, ini ya gambarnya ya. Ini kan, ini tadi. Ini adalah si CAPM tuh ya yang ini. Systematic risk dan juga risk premium. Saya kira itulah pokoknya. Intinya seperti itu. Nah, lalu ada juga, bukan hanya si model yang tanpa intercept itu, kita memiliki banyak model lainnya. Nah, kalau tadi kan kita yang bab sebelumnya kita membicarakan bagaimana pemilihan variabel-variabel yang tepat, ya. Variabel-variabel yang tepat, jadi kita bagaimana apabila variabel yang penting kita tidak masukkan ke dalam model, lalu bagaimana apabila variabel yang tidak penting kita masukkan dalam model, apa konsekuensinya. Nah, sekarang pemilihan model dalam melakukan suatu penelitian itu bukan cuma terkait dengan variabelnya, tetapi juga terkait dengan bentuk fungsionalnya. Nah, maka dari itu kita memiliki bentuk-bentuk seperti misalkan linear.
Kalau bentuk fungsinya linear, di sini linear tuh apanya sih yang linear kira-kira? Parameter. Ya, itu yang dimau di blue gitu. Tapi kalau di sini maksudnya ya eh yang di sini yang dimaksud linear adalah ya beneran si linear di variabelnya gitu. Coba kalau dilihat. Ini kan variabelnya ya yang linear kan? Iya. Gitulah pokoknya. Karena kenapa? Karena kenapa sih kita kalau kita ngomongin blue, kita itu pengen linearnya dalam parameter karena kita membicarakan terkait residual. Karena kata saya tadi ya, kita ketika membicarakan tentang si regresi, tentang asumsi Gauss-Markov, itu yang kita omongkan atau kita bicarakan itu adalah terkait dengan si residual. Jadi yang kita omongkan terkait dengan blue, B-nya itu apa? Base. Base-nya itu kan artinya dia adalah efisien gitu. Efisien di mana? Nanti residualnya yang kita omongin. Terus linear. Linear apanya? Nanti di residualnya itu juga di betanya. Betanya itu terkait dengan apa? Residual. Terus itu terkait dengan unbiased. Unbiased-nya juga terkait dengan residual. Semuanya itu nanti ada berhubungan dengan residual pokoknya. Itu nggak usah dipusingin, itu nanti di sesi UAS. Nah, linear di sini. Linear berarti di sebelah kirinya atau variabel independennya dia adalah linear dan di sebelah kanannya atau variabel bebasnya juga dia linear. Kan kita sini lihat ya. Ini linear, ini juga linear. Ya, sekarang ada lagi yang namanya double log. Kalau double log itu berarti sebelah kirinya dia ada lognya. Atau kalau di sini kita lebih menggunakan ln ya, logaritma natural. Nah, sebelah kanannya juga dia ada ln. Ini kan ada ln juga. Ada log lin, berarti yang sebelah kirinya log atau len, sebelah kanannya linear biasa. Ini ada len, ini biasa. Lin log, berarti yang di sininya linear, di sininya log. Resiprokal. Kalau resiprokal itu apa? Resiprokal itu adalah semacam inverse-nya. Kalau inverse itu kan satu pernya gitu ya. Ya kan? Makanya ini adalah kebalikannya. Ini nanti dipakainya di mana sih kira-kira? Yang berhubungan terbalik. Coba aja kita lihat teori ekonomi yang berhubungan berkebalikan. Apa contohnya kira-kira? Phillips. Ya, benar. Kurva Phillips. Kurva Phillips kan hubungannya berkebalikan ya. Negatif kan? Nah, itu contohnya kurva Phillips. Terus ada juga polinomial. Kalau polinomial yaitu berarti uh, apa namanya? Berlipat ininya, pangkatnya. Itu polinomial, lalu ada yang namanya resiprokal. Oh, ini resiprokal mah sama udah kan? Oke. Nah, itulah. Coba kita lihat contoh penerapan fungsi Cobb-Douglas. Apa lagi nih? Misalkan fungsi Cobb-Douglas dilinearkan. Oke. Ini kemarin udah belum? Di pertemuan sebelumnya sama Bapak. Yang dari awal terus itu dia mau dijadiin pangkatnya ini tidak berpangkat seperti ini. Jadi nanti Udah, jadi log. Udah ya? Udah kan? udah, Bu. Ya. Mm. Jadi saya rasa ini udah ya. Nah, coba saya lihat dulu catatan saya yang belum. Kira-kira berarti yang apa? Oh, disuruh terkait ini aja. Terkait dengan nah, sampai sini aja kita. Sampai sini tapi dijelasin semuanya. Nah, kita akan mempelajari ininya nih. Kan mempelajari si nah, oke. Okay. Saya ke kamar mandi sebentar ya. Bentar ya. Iya, Bu. Baik, Oke, Bu. sebentar. Iya, Bu.
Oke. Halo? Masih pada mengikuti? Masih, Bu. Oke. Ya. Masih, Ini Bu. sekarang, oke. Jadi sekarang kita belajar terkait dengan si bentuk-bentuk dari fungsi ini. Nah, tadi kan kita udah belajar ada yang namanya intercept sama ada yang namanya slope. Tadi kan kata siapa tadi? Kata Fani ya, terkait dengan si slope yaitu kemiringan. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya fungsi seperti ini atau model seperti ini, jadi beta 0 inilah yang kita namakan dengan si intercept, beta satunya adalah slope atau kemiringannya gitu. Nah, sekarang kita mau melihat kan kita dalam kita dalam suatu mengestimasi suatu data, kita mengestimasi suatu data, mengestimasi suatu model. Nah, yang akan kita interpretasikan hasilnya adalah yang mana? Apa yang akan kita interpretasikan hasilnya? Beta 0 ini ya, Koefisien. apanya? Koefisiennya. Iya, koefisien atau parameternya ya. Semuanya kan akan kita lakukan apa namanya tadi? Akan kita baca gitu, akan kita interpretasikan. Nah, beta 0, kalau beta 0 ini apa bacanya? Berarti beta 0 ini adalah ketika si variabel-variabel bebasnya bernilai 0, maka berapa besarannya si y-nya, gitu kan? Cara bacanya ya. Iya, Bu. Mm-mm. Jadi mau ada berapapun di sini variabel bebasnya, ini kan contohnya variabel bebasnya cuma satu nih. Nah, tapi walaupun berapapun banyaknya variabel bebas, pokoknya semua variabel bebasnya nilainya 0, maka sebanyak beta 0 inilah gitu, nilainya si y kayak gitu. Nah, sekarang kalau beta 1, cara bacanya gimana? Kalau di linear, gampang ya, di linear. Kan kalau di linear, berarti dia gimana di linear? Coba kita bikin ini deh. Bikin slide baru. Yang pertama tadi apa? Fungsi kita adalah saya matiin kamera saya ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi yang pertama adalah kita memiliki fungsi Yang pertama adalah terkait kita fungsi kita apa? Lin-lin. Ya. Lin-lin. Lin-lin maksudnya apa? Linear di variabel terikatnya, linear juga di variabel bebasnya. Berarti kan kalau kita tulis, kita di sini contohnya cuma satu variabel bebas saja dulu ya. Berarti gimana? Ini tadi kita punya Y. Kok nggak bisa? Kita punya Y. Nah, tuh. Kita punya Y sama dengan kita cuma satu variabel, berarti di sini adalah beta 0 tambah beta 1 X gitu ya. Satu variabel bebas doang ditambah, jangan lupa ada errornya. Nah, berarti di sini kan maksudnya linear ya, berarti variabel bebasnya adalah dia linear, variabel terikatnya variabel terikatnya dia linear, variabel bebasnya dia juga linear. Nah, kalau seperti ini, maka bagaimana cara kita membaca? Kalau membaca B0 gampang ya? Beta 0 gampang kan bacanya? Beta 0 kan gimana cara kita interpretasinya? Yaitu tadi, seperti si autonomous consumption tadi. Ketika pendapatan sama dengan 0, maka konsumsi akan dilakukan sebanyak si beta 0-nya. Maka kalau di sini ya, ketika X-nya bernilai 0, maka Y-nya ada sebesar beta 0. Itu cara pembacaan si beta 0-nya. Kalau beta 1 gimana kira-kira bacanya? Kalau di linear. Kalau di linear kan berarti cara bacanya adalah beta 1
sama dengan, ya udah tinggal si perubahan. Ketika terjadi perubahan sebesar X, itu ya. Oh, salah. Berapa banyaknya si perubahan Y karena adanya perubahan satu satuan X gitu. Ini bacanya kan berarti perubahan ini Y ya, ini Y, ini X. Tulis di sini. Kan bacanya kayak gini ya. Kan bacanya berapakah banyaknya perubahan Y karena adanya satu satuan perubahan X. Gitu. Gitu cara bacanya untuk si linear, itu paling gampang. Jadi misalkan, ini berarti sama aja kalau kalian ngomongin apa di sini. Ini aja sama aja kalian ngomongin marginal. Iya nggak? Konsep marginal bukan ini. Konsep marginal kan? Iya, Bu, marginal. Ya, jadi misalkan konsep kalian mau ngomongin ya marginal apalah, marginal labor gitu. Jadi berapakah banyaknya produksi, tambahan produksi karena adanya satu tambahan labor kayak gitu. Itu contohnya. Nah, itu adalah untuk linear. Kalau untuk linear gampang seperti itu. Nah, itu kalau untuk satu variabel. Kalau untuk lebih dari satu variabel, kira-kira ada tambahan, apa yang perlu ditambahin? Nanti ada titik koma apa? Apa ada yang ingat? Cateris Oh, cateris paribus. paribus. Kalau lebih dari satu variabel cateris paribus ya. Iya, Bu. Ya, apa maksudnya cateris paribus? Faktor-faktor lain dianggap tetap. Tetap ya. Faktor-faktor lain ya ada tetap gitu ya. Itu kalau misalkan lebih dari satu variabel. Ini kan tapi kalau ini kan cuma satu variabel gitu kan. Jadi nggak perlu. Kalau lebih dari faktor lebih dari satu variabel maka ditambahin cateris paribus. Nah, itu untuk si linear. Nah, sekarang untuk yang kedua. Untuk kedua kita apa? Itu terkait dengan double log. Kalau double log. Namanya juga double log. Ih, jelek banget ya. Double log berarti sebelah kirinya dia memakai log, sebelah kanannya juga dia pakai log. Berarti gimana penulisannya? Pakai log. Berarti di sini, Ya, di sini log yang dimaksud bukan log biasa, tapi yang dimaksud adalah logaritma natural ya. Jadi kita memakainya ln ya. Jadi ini adalah ln Y sama dengan beta nolnya dikasih log nggak? Enggak. Kira pakai log apa enggak? Betanya, beta Enggak. nolnya. Enggak, Bu. Iya, karena yang dikasih log adalah variabel bebasnya, variabelnya ya, variabel-variabelnya, variabel bebas, variabel terikatnya. Jadi ini tetap beta 0, yang ini adalah gimana? Log Beta 1 ln Iya, beta X. 1 ln X tambah error. error gitu. Nah, udah. Nah, sekarang untuk bacanya. Kalau untuk bacanya, ini kira-kira bagaimana? Nah, berarti kalau sekarang kita mau baca beta 1. Kita mau membaca beta 1-nya. Nah, cara baca beta 1-nya, dia ini adalah, berarti kan kalau ini adalah perubahan dari Y dan perubahan dari X, maka ini kan juga sama kan? Apa samanya? Ini perubahan dari ln gitu. Karena dia ada ln-nya, maka dia perubahan dari ln Y dibagi dengan perubahan dari ln X. Sama aja, tapi dia ada ln gitu. Dan ingat nggak kalian, ketika ln seperti ini, delta ln, maka itu sama dengan apa? Kira-kira? Elastisitas. Ya, benar. Ini sama dengan elastisitas. Maka akan sama aja kita tulisnya seperti apa? Persentase perubahan dari Y. Dibagi dengan persentase perubahan dari X. Atau ini ya elastisitas gitu. Elastisitas. Gitu ya cara bacanya ya. Itu untuk double log. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah, apa yang ketiga? Log ln. Log
lin. Nah, berarti yang pakai lon yang mana? Di sini ya. Terikat. Ya, terikat. Berarti ini adalah ln Y sama dengan beta 0. Yang ini tetap ya, karena dia linear ya. Maka beta 1 X plus error. Nah, ini cara bacanya gimana? Kita menginterpretnya. Nah, ini kita menginterpretasinya. Beta 1, ini adalah, berarti kan kalau kita tulisin, ininya adalah perubahan dari ln Y ada perubahan dari X. Kayak gini ya, kita nulisnya kan? Nah, ini, salah. Ini perubahan dari ln Y, ini kita sebut juga perubahan ln gitu ya. Perubahan ln itu kita sebut juga dia sebagai, ini kalau nggak saya hapus deh warnanya. Kita ganti warna. Kita ganti warna biru. Nah, delta ln ini kita sebut juga dia sebagai perubahan relatif. Ini dia sebagai perubahan relatif. Nah, kalau delta yang langsung gitu, delta Y atau delta X, itu kita sebutnya kalau delta yang langsung ya. Ini dia sebagai perubahan mutlak. Perubahan mutlak. Nah, jadi karena kan gini, karena perubahan relatif itu kan kalau misalkan di sini tadi si perubahan mana sih ini saya kursor saya. Nah, perubahan relatif di sini itu kan kalau di double log itu kan kita otomatis menjadikannya sebagai persentase, benar nggak? Karena Iya, apa Bu. bisa seperti itu? Karena dia dua-duanya sama-sama ln gitu. Tetapi pada dasarnya kita nggak bisa menjadikan si perubahan ln ini langsung kita buat dia menjadi persentase. Nggak bisa, kita nggak bisa seperti itu. Maka kita harus tetap ngomongnya dia adalah sebagai perubahan relatif kayak gitu loh. Karena nggak bisa nih, sementang dia deltanya delta ln. Oh, delta ln dibagi delta ln kan sama dia elastisitas, berarti persentase. Ah, ya betul. Berarti kita mau ngomonginnya dia persentase perubahan. Nah, itu nggak bisa gitu loh. Makanya dia, kenapa kita harus tetap ngomongnya dia sebagai perubahan relatif gitu. Karena dia nggak bisa itu tadi. Jadi ya nanti kalau bacanya ya ini adalah perubahan relatif sekian gitu, relatif si Y terhadap perubahan mutlak si X, kayak gitu cara bacanya. Nah, sekarang terkait dengan merah ya tadi. Sekarang habis log lin log. 4 adalah lin log. Kalau lin log berarti sebelah sininya terikatnya dia linear. Yang si bebasnya dia ada ln-nya ya. Ln, jelek banget. Ln X ditambah error. Nah, ini berarti kan bacanya gimana? Bacanya kan dia menjadi deltanya delta Y dibagi dengan delta ln X. Berarti kalau di sini apa? Sama kayak tadi. Kalau ini kan berarti perubahan mutlak. Berarti perubahan mutlak Y terhadap perubahan relatif X gitu ya. Terus mutlak. Ini relatif. Kenapa dia nggak bisa langsung dalam persentase? Ya karena ini tadi, karena dia dua-duanya nggak dalam bentuk klon, jadi nggak bisa kita bikin langsung persentase. Kita harus ngomongnya dia perubahan relatif dan perubahan mutlak, kayak gitu. Nah, lalu ada lagi yang namanya resiprokal. Oh, resiprokal ini ya tadi ya. Resiprokal dia adalah
ya, inverse-nya lah ya, inverse-nya. Dia merupakan inverse-nya dibalik berarti. Inverse-nya kalau misalkan yang biasa resiprokal. Resiprokal berarti kan dia bentuknya linear. Berarti di sini ini harusnya dia X, jadi di sini per X gitu ya. Ditambah error. Nah, untuk resiprokal, coba saya lihat cara bacanya. Coba cara baca resiprokal. Nih, cara baca resiprokal seperti ini ya, ada negatifnya. Kenapa negatif? Karena negatif di sini kan dia semacam inverse. Ingat nggak inverse? Inverse itu kan ada pangkat min satunya itu. Ingat nggak? Seperti itu kan? Maka di sini nanti dia ada negatifnya. Gitu. Ini cara bacanya berarti minusnya si apa namanya si beta 1 sama dengan y per x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Kalau misalkan dia bentukannya dia di sini x kuadrat. Tapi kan kalau ini x ya, jadi tetap x. Oke, seperti itu. Kalau polinomial dia adalah pangkatan yang lebih dari satu. Dia bisa 2, 3, dan seterusnya. Itu untuk polinomial. Oke, ini adalah contohnya. Jadi contoh yang pertama fungsi Cobb-Douglas. Ini kan dia awalnya berarti yang kayak kata Bapak ya. Berarti kan kalau di sini kan dia bisa dijadikan menjadi ln gitu. Dua-duanya jadi ln. Nanti alfa ln K. Ini beta ln L gitu. Nih jadi kayak gini. Beta ln X1 atau K ya di sini kan berarti karena dia K, nanti bawahnya beta ln L dan seterusnya. Contohnya bisa kalian lihat. Kemarin itu kita ada disuruh pakai if-use nggak untuk pertemuan ini? Ini ya kalau untuk interpretasinya ya, ada contohnya nih. Nanti bisa kalian baca. Ini kan estimasi dengan double log. Nah, kalian baca untuk interpretasinya gimana. Ini masih double log, ini model Laughlin. Ini Laughlin. Nah, Laughlin kalau oke. Ini. Nah, kalau Linlog itu contohnya adalah di kurva angle. Masih ingat kalian kurva angle itu terkait apa? Kurva angle itu kan terkait barang inferior. Ya kan, di barang inferior kan seperti ini ya. Suatu kurva kan seperti ini, tuh kayak gini. Tapi ketika dia inferior gitu, maka kan inferior tuh contohnya apa sih? Contohnya inferior adalah sendal jepit gitu kan. Semakin kita memiliki pendapatan yang makin tinggi, maka keinginan kita akan sendal jepit itu akan berkurang gitu. Tapi sebelum kita memiliki pendapatan yang tinggi, ya maka semakin banyaknya pendapatan, ya maka akan semakin banyak juga kita ingin si sendal jepit. Tapi sampai suatu titik pendapatan kita udah maksimal lah gitu istilahnya, kita merasa sendal jepit itu tidak lagi kita butuhkan ya, maka si sendal jepit akan berkurang gitu pemilihan kita. Itu untuk contoh si model Linlog dan seterusnya. Bisa kalian baca polinomial pemilihan model. Oke, saya kira sampai sini ada pertanyaan? Polinomial kuadratik. Nah, tadi polinomial dan kuadratik. Polinomial. Nah, polinomial sama kuadratik juga ya. Kalau polinomial, kalau kuadratik itu kan pangkat 2. Berarti dia ya AC ini. Kan ingat nggak dulu ketika kita mempelajari terkait dengan matematika ekonomi. Matematika ekonomi itu kan kalau dia pangkatnya 2, ada yang namanya bentuk parabola. Nah, bentuk parabola kan kayak gini. Dia bisa terbuka ke atas gitu kan, bisa terbuka ke bawah. Nah, fungsi AC kan kayak gitu kan. Kalau kalian ingat AC, MC, kayak gitu. Nah, itulah pokoknya kan kita tanyakan APC, ATC gitu. Kan MC.
Ini MC. Ini Aceh. Ini salah. Ini TC. Ini MC. Ini Aceh. Average cost, total cost, marginal cost. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan bentukannya kan seperti parabola ya. Seperti parabola, maka dia bentuknya adalah polinomial. Polinomial yang apa? Polinomial yang pangkat 2 gitu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau untuk yang fungsi-fungsi ini, fungsi bentuk fungsional, ya kita cara membacanya ya, cara membacanya dan cara interpretasi dan cara kalian tahu ada bentuk apa aja sih gitu. Ada yang line log, ada yang log line, ada yang double log, ada yang linear gitu. Ada yang resiprokal. Nah, ini pokoknya intinya di sini gitu. Yang kalian ingat. Yang selanjutnya itu tadi adalah contoh interpretasinya. Saya kira sekian materi kita. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya? Dapat dimengerti ya? Iya, Bu. Oke, nanti untuk yang dicoret-coret ini saya kirim lagi di Vclass. Coba masih sama nggak nih? Ada yang berkurang nggak? Coba dihidupin kameranya, kita lihat. Ada yang tidur-tiduran? Oke. Ada menyimak ya? Iya, Bu. Oh, sayanya nggak hidup. Sorry. Iya, Bu. Oke. Benar, nggak ada pertanyaannya. Jadi minggu depan kita akan ujian seperti kata Pak Imam, akan UTS, dan UTS-nya akan di kelas gitu. Kita nggak tahu di kelas hari apa, jam berapa, tapi ya pastinya di kelas nanti secara offline. Gitu. Jadi materinya sampai sini, sampai terkait dengan penentuan model. Gitu. Bagaimana kalian membuat model dalam ekonometrika gitu. Dari apa ya? Halo? Tadi kayaknya ada Bu, yang berarti itu ujiannya teori doang ya, Bu? teori kan kalau nggak salah jadinya akan ada pilihan ganda dan akan ada esai. Ada pilihan ganda terkait teori, ada esai. Kemungkinan esainya terkait dengan kalian interpretasi. Karena kan kalian kan belum merunning data ya. Belum running data. Di situ kalian ya interpretasinya aja. Makanya kan di sini tadi di PPT. Ini saya masih share PPT apa nggak ini kalau di tempat kalian? Masih, Bu. Oh, masih. Bu. Oke. Ya, sebentar. Terkait PPT di sini kan tadi saya menjelaskan terkait fungsinya ya, bentuk fungsional. Nah, di sini kalian bisa baca gitu. Kan tadi udah dikasih tahu cara bacanya. Nah, ini tinggal contoh-contohnya. Kalian bisa lihat, kalian sesuaikan. Ini kan dari mana sih? Nih. Coba ya, coba kita lihat dulu dari sini. Ini L sama K. Udah pasti nih dia ngomongin terkait apa? Terkait fungsi produksi. Produksinya si Douglas, ya kan? Terkait labor dan capital. Nah, L-nya berapa, K-nya berapa? Ini di sini. Berarti kan kalau kita dalam setelah kita mendapatkan hasil estimasi, koefisien ini kan yang kita gunain untuk kita masukkan ke dalam model kita, model hasil estimasi, benar nggak? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. jadi ini adalah model yang ini, yang YI, B0, B1, LI, B2, KI, plus UI, itu adalah model ekonometrika kita, gitu. Model kita yang belum diestimasi. Kenapa belum diestimasi? Kita bisa lihat dari mana? Bisa lihat dari dia belum ada duganya, belum ada topinya, benar nggak? Dia belum ada duganya kan, belum ada topinya kan. Nah, biasanya di sini juga nggak memakai U. Di sini biasanya pakai E. Tapi kemungkinan dia adalah data sampel, makanya dia tetap ditulis U. Karena kan biasanya kalau E atau error term, seperti kata saya, error term itu digunakan untuk population. Sedangkan residual itu digunakan untuk sampel. Gitu. Tetapi tadi balik lagi ke tadi, error term itu susah gitu loh. Error term itu susah untuk kita tentukan besarannya. Makanya kebanyakan pasti memakai residual. Tapi biasanya residual ini ditulisnya gitu. Biasanya nggak di sini. Biasanya nggak di model
ekonometrikanya gitu, tapi model setelah diestimasi. Biasanya di sini nanti ada error term-nya. Salah, bukan error term, residualnya biasanya di sini. Nah, jadi kan di sini yang udah diestimasi ya. Nah, nilainya itu gimana yang mau kita ambil? Nilainya yang mau kita ambil kan koefisiennya ya, semuanya kan? Nah, makanya kalau misalkan si 233 ini dari mana? 233. Ya berarti dari C. C itu apa? C itu adalah konstanta kan? Konstanta itu apa sih? Konstanta adalah ya besaran suatu nilai aja ketika si variabel bebasnya bernilai 0. Nol. Maka si ini tadi nilainya. Masukinlah dalam sini. Dapat kita 1. Terus tuh kalau LII di sini kan menunjukkan bahwa dia datanya cross section gitu. Ini berarti datanya pasti cross section nanti dia. Nah, L-nya ya dari sini juga 47,98. Nah, lalu si K-nya dari mana? Ya dari koefisien yang ini. Nah, berarti kalau di sini dilihat, mereka hubungannya gimana terhadap si Y semuanya? Positif. Positif, ya benar. Hubungannya positif ya semuanya ya. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah mendapatkan hasil estimasi kayak gini, mau melihat dia signifikan atau tidak, biasanya kita lihat dari mana? Langsung probabilitas ya. Lihat aja gitu di sininya kan. Oh, 0 nih. 0. Kalau misalkan pun dibagi 2 karena dia two tail gitu ya. Atau ya bukannya dibagi 2 gitu. Ya tetap aja 0 gitu. Maka di sini dia variabelnya kira-kira signifikan atau enggak berpengaruh? Iya. Iya, signifikan berpengaruh dia karena probabilitasnya 0 gitu. Yang si C-nya ya yang enggak signifikan ya. C-nya enggak signifikan nih. Kayak gitu. Nah, itu kan cara kalian membaca. Terus itu kan berarti ini dia apa? Berarti ini dia adalah kita lihat modelnya. Modelnya adalah linear, semuanya linear. Berarti cara baca linear gimana? Ya dia kan tinggal delta Y per delta L. Nah, cara bacanya berarti gimana? Yang beta 1. Beta 1 kan berarti yang L ini ya. Ya udah, koefisien regresi parsial variabel R sebesar menunjukkan bahwa setiap kenaikan, ini berarti kan dia 1000 jam kerja. 1000 jam kerja, nah akan menaikkan segitu. Nah, itu bisa kalian baca sendiri ya, saya rasa ya. Iya, Bu. Oke, bisa ini. Ini 1000 jam kerja di sini. Berarti pasti nanti satuannya ini 1000. Satuannya adalah 1000. Karena biasanya kita apa? Kita biasanya adalah perkenaikan satu satuan gitu. Berarti ya satuan dia adalah 1000 gitu. Maksudnya gimana sih satu satuan? Maksudnya adalah sebesar kayak tadi kita ngomongin terkait labor terhadap produksi. Nah, ketika kita ngomongin labor dan produksi, saya tulisin deh. Terkait labor dan produksi. Berarti kan produksinya taruhlah Y terhadap L gitu ya. Ki lah, Ki. Produksi itu kan Ki ya. Ki sama L. Nah, biasanya kita itu ngomonginnya satu-satuan. Jadi kalau Ki sama L ini ngomongnya gimana? Delta Ki sama delta L. Berarti berapa sih banyaknya perubahan produksi karena adanya satu tambahan labor kayak gitu loh. Satu satuan tambahan labor kayak gitu. Berarti kalau di sini dia ngomong 1000 jam per kenaikan 1000 jam ya berarti satuannya si L-nya di sini itu adalah 1000 pasti. Di sini dia pasti ada ngomongin tuh satuannya 1000 tuh dalam ribuan. Kayak gitu ya, jangan lupa ya. Saya kira kalian bisa. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupi kelasnya sampai sini. Jangan lupa minggu depan kalian UTS. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Bu. Oh iya, oke. Oh, cukup. Kira mau nanya. Oke. Ya sudah. Kalau sudah, coba dihidupkan dulu kameranya. Kita foto lagi. Foto sesi akhir. Ibu maaf, habis kelas pengganti. Oh iya, boleh. Mumpung di Ya Zoom. kalian kan, soalnya susah. Saya juga kalau mau ngajar, apalagi Pak Imam bahkan udah bilang saya nggak mau pokoknya kalau ngajarnya online gitu. Pak Imam udah males lagi ngajar online. Nah, nanti makanya kalian cari ya. Sebenarnya kelas perencanaan, kalian ada yang sama Pak Dedi juga ya? Ada yang sama Pak Dedi kelas perencanaan? Kalau sama Bu Korota ada kan? Ada? Bu Rota, Ada, Bu. Bu. Yang sama Bu Korota. Oh, sama ini Pak Dedi ada juga sama Pak Dedi. Nah iya, sebenarnya di saat
Karena kita sekarang cuma sampai hari Kamis, jadi pasti ya banyak yang bentrok kan makin-makin gitu. Oke, nanti coba ya dicari ya. Oke, sebentar. Kita foto dulu, nanti baru kita bicarakan. Ini Alisa mana nih? Alisa nggak hidupin kamera? Alisa Lutfia Fadila. Tidur. Nah, 1, 2, 3. Kenapa kalian banyak yang di luar planet ini? Nanda mana nih? Nanda ininya hidup, tapi orangnya nggak ada nih, Nanda. Hadir, Bu. Kok nggak ada muka kamu? Kameranya ketutup, Bu. Sebentar. Oke. Nah, sebentar. Ya, sebentar, satu lagi.